Jadi hadis awalnya itu paling dekatnya hamba kepada Allah Tuhannya ketika seseorang sedang sujud. Instruksinya fa'aksiru fi doa, perbanyaklah untuk berdoa. Faqamina ayustajaba lakum, insyaallah gampang diijabahi oleh Allah. Itu hadis instruksinya. Maka kalau ada fatwa perbanyak doa, itu sejalan dengan hadis. Saya terbiasa kalau ada instruksi cari hadis aplikasi. Itu kebiasaan saya gitu. Sehingga kalau Rasul menyuruh memperbanyak doa, ada ndak doa yang pernah dicontohkan oleh Rasul? Itu kebiasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Mohon kita menjadi pendengar yang setia dulu, menghargai pendapat orang lain. Kalau memang nanti perlu didiskusikan, ayo kita diskusikan. Di dalam buku Al-Wajiz pada pokok bahasan ke-8 dalam bab sholat jamaah, ya betul ya Pak ya. Sayang tidak saya kasih halaman 2 berapa Pak? 268. Dipaparkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Mari kita dengarkan dulu paparannya biar nanti diskusinya jadi enak gitu. Kalau perlu didiskusikan, monggo Bapak silakan. Apabila seorang masuk masjid, wajib tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Nah, hukumnya apa Pak itu Pak? Dari Abu Qatadah. Bukan hukumnya apa tadi? Wajib. Wajib. Nah, jadi itu sudah berapa bulan yang lalu bagaimana Pak? sudah dibahas beberapa bulan yang lalu. Oh iya. Yang dibahas apanya Pak? Ya, ini yang pendapatnya wajib ternyata bukan. Oh, berarti sudah selesai Pak gitu. Sudah selesai ya Pak ya. Saya tidak punya jurnal masalahnya Pak. Kebetulan minta runtut kira-kira yang dibahas itu apa saja. Nanti ada sholat hari hukum, sholat hari raya. Ternyata sunnah atau wajib Pak? Nah, enggak, di buku wajib ini wajib kan gitu. Karena buku ini dianggap buku pintar, maka daripada saya membahas buku yang lain, ya sudah, buku kalian saja. Ayo kita baca. Kira-kira ada catatan atau tidak? Sudah dibahas ya Pak ya? Nah, kalau sudah ya sudah. Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Atau ada yang belum hadir? Ada, nggak tahu. Kalau yang belum hadir mungkin. Iya, kira-kira masih ada yang ditanyakan. Saya ingin menambahkan kemarin tentang sholat jamaah wajib itu.
Sudah kita bahas. Cuma saya ingin menambahkan karena kemarin waktunya habis. Jadi ada 2 hadis. Ini yang saya katakan, kapan ya belajar hadis jangan parsial, tapi harus komprehensif. Ketika ngaji seperti ini, kita bersama Rasul, ada seorang wanita datang curhat di hadapan Rasul. Ini yang saya katakan, siapa bilang suara wanita dalam pengajian aurat, sehingga tidak ada yang tanya itu. Apa kata wanita ini? Ingin curhat, padahal dalam majelis taklim ini ya dipersilakan oleh Rasul. Masya Allah, silakan mau curhat apa. Ternyata yang dicurhatkan itu ngerasani suaminya sendiri gitu. Jadi curhatnya itu ngerasani suaminya sendiri. Yang pertama, ya Rasul, suami saya itu kalau saya imami selalu saya dipukul oleh suami saya gitu. Mohon jangan marah dulu, ini curhatnya ibu-ibu. Oh ya, ada lagi? Ada ya Rasul. Saya kalau berpuasa ya Rasul, selalu saja disuruh membatalkannya. Curhat seorang istri kepada siapa? Rasul. Ada lagi? Ada ya Rasul. Yang terakhir, suami saya itu ya Rasul kalau sholat subuh selalu saja setelah matahari terbit. Hadisnya sahih. Kebetulan suaminya ikut majelis taklim gitu. Maka Rasul itu hebat, tidak langsung percaya dari satu pihak, dicoba dikonfirmasikan kepada suaminya terlebih dahulu. Bisa saja tuh nanti istrinya salah paham, bisa. Kita tidak menafikan kok sahabat itu orang baik, benar. Tapi kadang-kadang menghadapi permasalahan mungkin karena emosionalnya atau faktor apa, sehingga bisa saja nanti tidak sinkron dengan suami. Maka karena suaminya ada namanya Sofwan, ada di sini namanya Sofwan, tapi bin Mu'attal. Karena ada dipanggil oleh Rasul, begitu cara menyelesaikan keluarga itu. Jadi bukan berarti kita ingin memihak salah satunya, enggak, klarifikasi dulu, bener enggak apa yang dicurhatkan oleh istri. Maka Sofwan komentarnya menarik. Adapun kalau dia ngimami selalu saya pukul ya Rasul, benar adanya, gitu. Wah, berarti ini kan KDRT ya Pak ya, bisa dilaporkan ke polisi nih kalau di Indonesia. Rasul tanya, kok begitu? Kayak suami sadis kayak gitu. Alasannya, kalau ngimami itu ya Rasul, sudah saya nasihati jangan panjang-panjang, masih saja bacaannya panjang. Ya saya saya pukul dia ya Rasul. Itu alasan kenapa Sofwan bin Mu'attal ini memukul istrinya. Apa komentar Rasul? Justru istrinya yang disalahkan. Kalau imami jangan panjang-panjang gitu. Jadi gitu ceritanya. Nah, yang kedua, istrimu bilang
Kalau dia puasa selalu kamu suruh batalkan. Apa katanya Sofwan? Adapun ucapannya, kalau dia puasa saya suruh batalkan, benar ya Rasul. Loh, kenapa istrinya ingin ibadat kok malah tidak boleh? Apa jawabannya? Rasul kan tahu saya ini pemuda. Nah, kalau punya hajat mendekati istri, selalu saja alasan tidak mau mendekati puasa gitu. Itu alasannya. Apa kata Rasul? Tidak boleh istri itu puasa sunnah kecuali seizin suami. Enak, klarifikasi gitu enak gitu. Yang ketiga, kamu kalau salat subuh setelah matahari terbit, apa komentar dia ya? Rasul kan tahu saya tidak bisa bangun waktu subuh. Masya Allah. Ya Allah, saya tidak tahu kalau sampai jadi Rasul, jadi mubalik, kira-kira ngomong apa sampean ini? Kira-kira komentar sampean kayak apa? Kalau saya menghadapi kasus seperti ini, saya bilang kafir kamu. Gitu. Wong Al-Qur'annya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Enggak, Rasul santun jawabnya, ya Allah. Kalau gitu, kalau kamu bangun segera sholatlah. Allahu Akbar. Ini namanya kearifan lokal. Karena yang dihadapi ini memang kondisinya jadi imam keluarga aja belum layak loh. Sehingga istrinya yang menjadi imam dalam sholat apa? Berjamaah. Sama nanti dengan kasusnya Waraqah. Waraqah itu pingin mati jihad, pingin sekali ikut perang, tapi tidak diizinkan oleh Rasul. Tapi Rasul bilang, Anda nanti akan mati syahid. Sehingga wanita ini dijuluki syahidah. Syahidah itu orang yang mati apa? Syahid. Karena keluarganya belum layak untuk menjadi apa? Imam. Waraqah hafid Quran gitu. Maka dulu saya punya dosen promotor waktu S3. Kondisinya Masya Allah. Jadi menantunya itu betul-betul mu'alaf, sampai Al-Fatihah aja belum hafal. Nah ini ibu ini Masya Allah sudah profesor lagi. Gimana Ustaz? Saya yakin dalam kondisi seperti ini sementara ibu lah yang menjadi imamnya. Nanti kalau menantunya sudah mulai pinter, ya tentunya dipersilahkan nanti imami keluarga gitu. Masya Allah. Itu ceritanya. Karena yang dihadapi Rasul orang yang imannya belum kuat. Maka orang yang imannya belum kuat, yang paling berat itu ya sholat subuh. Jangankan sendirian, apalagi berjamaah. Ini kasusnya. Selalu sholat subuhnya setelah matahari terbit. Rasul tidak nyalakan kok. Berjamaah tidak laki-laki ini. Sama bilang buru-buru berjamaah, wong sholatnya saja setelah matahari apa? Terbit. Jamaah sama siapa? Tidak dimarahi oleh Rasul. Insya Allah nanti kalau imannya kuat akan mendatangi jamaah walaupun sambil merangkak. Ada step begitu dakwah itu. Tidak ujuk-ujuk udkhulu fi silmi kafah. Tidak, butuh
proses. Kayak Mu'ad itu dikirim ke negeri Yaman. Tahap awal sudah, jangan diajarkan apa-apa, ajarkan saja syahadatain. Fa'inhum atau kalau syahadatnya sudah mantap, ajari mereka sholat. Jadi ada tahapan. Karena orang kalau imannya belum kuat, syariat beban. Tapi kalau imannya kuat, ngaji begini beban atau kebutuhan? Kebutuhan. Kenikmatan lagi. Apalagi nanti dapat fadilahnya dari hadis. Allah itu punya malaikat, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard, bertebaran di muka bumi mencari hal min mujtama. Ada ndak hamba yang kumpul-kumpul? Oh, itu ada kumpul, didatangi. Dilihat, kok majelis lahwin, hura-hura, ngerumpi, ditinggal. Cari lagi kumpul-kumpul. Waktu ke Sidoarjo ada kumpul-kumpul ini. Masjid apa ini, Pak? Masjid dakwah. Didatangi oleh mereka. Setelah didatangi dilihat ini majelis apa? Oh, majelis zikir. Jadi majelis zikir itu bukan berarti wirid, enggak. Taklim seperti ini termasuk majelis zikir. Jadi kata zikir itu jangan selalu difahami wirid. Bahagia. Ini ada majelis zikir, Rasul ngasih 3 perumpamaan. Ada orang lewat, noleh aja, enggak. Kalau itu terus. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ono majelis zikir, berhenti, ditelok dulu, duduk guruku, lain. Itu tipenya orang kata Rasul itu. Nah, yang ketiga, lo ada masjid zikir, ikut nimbrung. Masya Allah, saya tidak tahu level kita yang mana kira-kira. Nah, kalau sudah level yang ketiga, dapat 3 fadilah. Adzalat lahumul malaika bi ajnah, ya. Mereka, kita ini sedang dipayungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya, ya. Insya Allah kalau hujan kita tidak keplek. Misalnya sekarang hujan, kira-kira keplek nggak yang di sini? Boten, kok boten wong atape. Yang kedua, dijanjikan anzalat alaikumul sakinah. Jadi pada setiap kita itu ditanamkan rasa tentram, nikmat. Ada di antara ibu-ibu yang hadir sini merasa dikejar-kejar tukang kredit? Tidak ada. Maka nanti kalau kejar-kejar kredit, datang ke pengajian aman. Yang ketiga, diguyur namanya rahmat. Nah, itu belum fadilah yang lain. Datang ke majelis zikir, akhirnya nggak bisa kedip. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu tariqan ilal jannah. Masya Allah. Itu gambarannya macam-macam dari majelis zikir. Sehingga laki-laki ini buru-buru berjamaah. Wong sholatnya sudah sendirian, adik sholatnya itu tidak tepat waktu lagi. Ini yang namanya qadhaan gitu. Melaksanakan sholat subuh bukan pada waktu subuh, waktu qadhanya. Mungkin karena lupa, mungkin karena tertidur, kata Rasul, supaya segera menjalani ketika ingat atau ketika bangun.
Bagus. Nah, yang kedua, hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu setelah dikirim ke Yaman, dirolling ke Robah. Kira-kira ya 8 kilo atau 10 kilo dari pusat Madinah, dari Masjid Nabawi. Saya pernah ke wilayah ini, jadi nama-nama yang di hadis kalau bisa saya datangi itu saya coba datangi. Sampai Madain Soleh itu pernah saya datangi ya. Tapi waktu itu ikut Kasrafa Pramuka, ditawari siapa yang ikut ke Madain Soleh. Wah, sana itu kalau ikut mesti dikasih sangu. Saya ikut bukan karena sangunya, penasaran. Karena cerita itu ada di dalam Al-Quran. Wa yanhitun al-jibala buyuta. Gunung itu dikeroi sedemikian rupa, dijadikan sebagai tempat tinggal. Bait dijadikan rumah. Wah, perjalanan kalau nggak salah lebih dari 6 jam, Pak. Padang pasir itu ceritanya. Sampai di sana, wah, kita masuk, ini dapurnya, ini tempatnya di gunung itu, Pak. Oh, ternyata gunung itu sok dikerowoi. Maka jangan kaget, di mana-mana sekarang sudah banyak terowongan. Sampean dulu pergi haji dari Mekah ke Mina harus muteri gunung, Pak. Sekarang sudah ada terowongan, enak, gak sampai setengah jam sudah nyampe. Itu gambarannya. Pernah diajak tapi nggak nyampe, Pak. Ada perang yang namanya perang di negeri Syam mana, yang terjauh dari kota Madinah. Nggak mampu kita akhirnya balik pada waktu itu. Itu cerita dalam Al-Quran. Ghulibatir Rum, wah gitu. Dikenal dengan perang Tabuk. Jauhnya luar biasa. Karena tidak mampu, kita kembali. Pingin, Pak, tempat-tempat yang ada dalam Quran, dalam hadis itu kita kenal. Kebiasaannya maghrib sudah ikut ngaji bersama Rasul. Sampai ngajinya selesai baru pulang ke Robah ngimami umatnya. Jadi kader-kader Rasul begitu, dikirim ke suku ini, dikirim ke suku ini, begitu. Termasuk yang paling kecil Abu Sa'id Al-Khudri, yang dalam cerita hadis usianya baru 6 tahun. Itu yang dianggap kecil tapi layak menjadi imam. Sehingga saya buat buku kriteria imam sholat. Gara-gara ada laporan sebuah masjid ini yang imami orangnya tua. Ketika mau diusulkan anak, ditolak, dan alasannya belum kawin, gitu. Memang ada kriteria imam itu harus kawin terlebih dahulu. Imam kita tadi sudah kawin apa belum? Wah, tidak sah, Pak. Itu ceritanya. Jadi kan ada kasus, Pak. Ada kasus. Ya maklum, Pak, karena masjid ini kan milik beliau. Maka kalau orang lain yang imami kan bukan masjid beliau. Itu ceritanya. Masih ada yang seperti itu. Akhirnya ya jamaahnya bergeser ke masjid yang lain. Tambah lama tambah sepi kan. Itu ceritanya. Nah, ketika kembali ke Robah, ngimami sholat kok panjangnya luar biasa.
pemuda mufaraqah, sholat sendiri gitu loh, ndak ikut apa? Jamaah. Berita sampai kepada Mu'ad, ngamuk Mu'ad, ini namanya munafik gitu loh. Keluar dari jamaah itu kan karakternya munafik gitu. Lah pemuda yang dibilang munafik yang ngamuk juga gitu. Teringat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Setelah curhat ternyata justru Mu'ad yang disalahkan oleh Rasul. Kalau gitu boleh tidak sholat sendirian, Mbak? Siapa bilang? Jadi itu namanya pemahaman hadis secara komprehensi. Jangan yang kelihatan wajib dok diungkap, tapi yang tidak wajib tidak diungkap. Itu khawatir kita terkena yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil. Tidak, harus dibahas semuanya. Syukur kalau kita bisa mengkompromikan sekian banyak hadis itu. Sungguh Pak, Anda kan ada kata-kata sholatul jamaah wajib, selesailah sudah. Ini bukan wilayah ijtihad, tapi yang muncul malah aneh. Sholatul jamaah afdol, itu yang ada malahan. Itu ceritanya. Kalau afdol berarti sholat sendirian, benar enggak Pak? Benar. Walaupun tidak seafdol sholat apa? Jamaah. Nanti kalau berjamaah bisa dilipatkan janji Rasul 25 kali, bisa dilipat gandakan menjadi 27 kali. Tapi wilayahnya bukan salah dan tidak, wilayahnya afdol dan kurang afdol, tetap apa? Sah. Masya Allah. Ini hadis qauli yang jelas sudah. Itu ceritanya. Bagi yang mewajibkan ya silakan. Maka setiap mendengar azan wajib hadir, itu konsekuensinya. Maka kemarin kalau nggak saya gambarkan, sudah menghadiri, sudah jamaah selesai, krungu adzan mana gitu. Ya konsekuensinya, dengar enggak kamu? Dengar, hadirilah gitu. Permasalahan nanti yang pertama wajib, yang kedua jadi sunnah, tapi menghadirinya tetap wajib. Sudah selesai, ada adzan lagi gitu. Dengar kamu, dengar Ustaz. Ya tekan no, tak tekan itu baik suara radio ya saudara. Ya golek ono ndi itu sumber Jakarta Ustaz, tekan nang Jakarta. Duduk turu kono semari salat ibu gitu. Itu konsekuensi. Pokoknya mendengar adzan harus dihadiri. Hormatilah pendapat seperti ini. Nanti konsekuensinya ada kuliah, ada musyawarah, dengan adzan tinggalkan. Karena kewajiban menjawab suara apa? Adzan gitu. Itu konsekuensi. Tapi kalau tidak sampai wajib, ya mendingan seminar kita selesaikan terlebih dahulu, baru nanti sholat bisa jamaah kan sama teman-teman gitu. Itu gambaran untuk biar kita lebih leluasa dalam membahas kasus. Jadi jangan hanya kasus seperti ini, lupa terhadap kasus yang lain. Tuh, kalau ini sudah selesai, ya sudah Pak. Nggih, monggo. Tentang sholat sunnah yang berpindah-pindah tempat, itu apakah memang ada instruksi wajib atau sunnah kan? Kalau instruksinya ada Pak, falian sorif, falian harif, itu bisa diartikan pindah Pak.
Sampai ada kasus dulu orang habis sholat fardu terus sholat sunnah di tempat situ ditegur oleh Umar. Itu kesannya, masa sholat kok banyak sekali rakaatnya gitu loh. Itu ceritanya begitu, Pak. Cuma kalau sampai tanya hukumnya apa, ini fikih, Pak. Kalau sudah masuk hukum repot, Pak. Itu ceritanya. Jadi kalau sampean punya kaidah asal perintah wajib, ya sudah sampean wajibkan gitu. Nanti kalau teman nggak mau geser ya sampean geser ya apa caranya? Caranya bisa sampai digeser. Loh iya. Misalnya begitu, itu ada Pak, instruksinya ada. Biar tidak punya kesan sholat fardu itu rakaatnya banyak gitu. Hadisnya sahih, Pak. Gimana kalau sekecil apapun kita ikuti gitu. Di raudhah sama gitu, kau lenggon temenan. Untung itu iso longgo sama. Adik pindah longgo kayak iso oleh tempat hilang. Saya pernah pengalaman sampai sujud itu di pantatnya teman, Bang. Oh enggak, nak tempat sujud. Jadi pokoknya ada tempat berdiri, langsung berdiri, Allahu Akbar. Ya ampun kok sujudnya enggak ngerti. Iya, Pak. Itu pengalaman dulu, saya enggak tahu sekarang. Waduh, bukan di pantat. oh sudah diatur ya. Iya. Itu pakai aplikasi. Iya, dulu tahun 80 masih saya saksikan gitu. Pokoknya ada tempat berdiri, langsung berdiri Allahu Akbar. Nanti sujudnya gimana? Saya saksikan ya gitu. Saya mengalami sendiri kok. Padahal awalnya saya punya ini langsung di Pak. Loh, saya sholat langsung di depannya berdiri langsung sholat. Ya nggak bisa sujud saya di pantatnya teman itu. Tuh, masya Allah. Ya inilah. Itu keilmuan kita gitu. Padahal nggak boleh Pak mengganggu orang sholat. Saya teringat bapak saya waktu haji, Pak. Di raudhah gitu malah diangkat, Pak. Dipindah bapak saya. Ambil askar, sing mindah dimarahin dibalik lu mana. Bapak cerita, masya Allah, ya Allah. Sedang sholat dipindah gitu. Ya langsung sama askarnya itu dibalik lu mana gitu. Allah. Tuh ceritanya. Jadi kita ingin mendapatkan kenikmatan tapi sering kita mengorbankan orang lain. Nah itu yang repot gitu. Ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Ya, saat kemarin dibahas di grup itu ada kiriman posting kalau sholat waktu sujud itu kita nggak boleh berdoa atau membaca sesuatu di luar bacaan sholat. Karena kan kita tahu di hadis lain itu kalau sujud itu perbanyaklah untuk berdoa. Iya. Ini yang benar yang mana? Jadi hadisnya sahih. Kalau kalian sujud, jadi hadis awalnya itu paling dekatnya hamba kepada Allah Tuhannya ketika seseorang sedang sujud. Instruksinya fa'aksiru fi doa, perbanyaklah untuk berdoa. Faqamin ayustajaba lakum, insyaallah gampang diijabahi oleh Allah. Itu hadis instruksinya. Maka kalau ada fatwa perbanyak doa, itu sejalan dengan hadis. Saya terbiasa kalau ada instruksi cari hadis aplikasi. Itu kebiasaan saya gitu. Sehingga kalau Rasul menyuruh memperbanyak doa, ada ndak doa yang pernah dicontohkan oleh Rasul? Itu kebiasaan saya. Alhamdulillah, dari hampir 13 contoh bacaan sujud, kebanyakan bernuansa doa. Oh, lebih mantap doa seperti yang dulu pernah diajarkan oleh Rasul. Di
Gini teman saya punya fatwa, ini nggak tanggung-tanggung sudah jadi orang nasional sekarang. Doa apapun boleh asal bahasa Arab. Saya tidak berani. Saya tidak berani karena sholat itu tauqifiyah gitu. Harus tetap doa yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Sampai saya, Ustaz nggak boleh doa. Kalau Anda ingin doa yang lain dibatin, nggak gitu. Solusi saya gitu. Karena amalan hati tidak membatalkan sholat. Timbangane sampean kaya ngono, mendingan nanti berdoa setelah salam. Wah, itu juga dalilnya Masya Allah. Filosofisnya, setelah kita mengabdi kepada Allah, saatnya Allah menawari, mau apa kamu itu. Maka kata Rasul, di antara waktu mustajab fi duburi kulli salatin. Tidak peduli sholat wajib, tidak peduli sholat sunnah, itu lebih aman. Sampai pakai doa bahasa Jepang juga boleh. Saya alhamdulillah bisa bahasa Jepang, misalnya sakuroto, sakuniroto, kalau duit tak kasih murah, lapis tokoko gitu. Itu ceritanya gitu, lebih aman begitu. Jadi kebiasaan saya itu namanya cara pikir. Orang lain punya cara pikir yang lain, itu kan bukan urusan saya gitu. Ini sudah kaliber nasional padahal di YouTube-nya bebas sampai doa asal bahasa Arab. Saya tidak berani lah. Tetap berdoa seperti doa maksur yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasul. Saya tulis semua dalam tahsin sholat. Alhamdulillah pelatihannya saya kira banyak, di atas 130 yang ngikuti, Masya Allah. Kira-kira begitu Pak jawaban. Jadi kalau ada mubalik yang lain, doa bebas, karena instruksinya seperti itu. Sama dengan dulu saya ceritakan, memulai sholat itu instruksinya fakabir, kan gitu. Fakabir itu artinya besarkan nama Tuhanmu. Itu instruksinya. Maka jangan kaget, ada yang takbirnya bukan Allahu Akbar, Allahu A'zam ada, Allahu Akbar ada, Pak. Karena A'zam Akbar itu konotasinya membesarkan nama Allah. Di India saya saksikan sendiri, kok A'zam, wilayah A'zam menjadi, karena desain saya A'zam itu. Pingin tahu, pingin ke rumah dosen waktu jamaah tabligh itu Pak, sampai melakung-lakung gitu. Itu ceritanya. Oh, berarti sesuai dengan instruksi, menghadaplah ke arah kiblat, fakabir, besarkan nama Tuhanmu. Itu instruksi. Saya tidak cukup Pak. Ada tidak contoh membesarkan nama Tuhan ketika sholat? Karena nanti ketika hari raya sama Pak. Kalau kamu sudah tuntaskan hitungan puasa, kemudian besarkan nama Allah, kan gitu. Instruksi membesarkan nama Allah. Bagaimana cara membesarkan? Ternyata sudah ada hadisnya. Muncullah hadis takbiran dalam hari raya. Jadi buku. Jadi buku. Nah, sholat juga begitu. Suruh membesarkan. Ada tidak aplikasinya? Ketemu. Ternyata hanya redaksinya Allahu Akbar. Kul katakan Allahu Akbar. Maka saya mantap membesarkan sholat. Tidak Allahu A'zam, tidak Allahu Akbar, tapi Allahu
akbar. Gitu cara saya gitu. Dan saya tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu ceritanya. Itu selalu saya tawarkan. Kalau ketemu hadis instruksi, coba tindak lanjuti hadis aplikasi. Kenapa? Begitu turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gilirannya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini instruksi, Pak. Sahabat itu tanya kepada Rasul, amma salamu alaika ya Rasulullah faqad arafnahu. Mengucapkan salam untuk panjenengan ya Rasul, kami sudah tahu. Panjenengan sudah ngajarkan dulu ketika turun firman Allah, fa idza khuyyitum bi tahiyyah fahayyu bla 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 bla. Bagaimana etika memberi salam dan menjawab salam. Sudah selesai, aplikasinya sudah selesai. Kalau bisa ditambahi assalamualaikum, kalau perlu dijawab waalaikumsalam, kalau bisa tambah warahmatullah. Sudah diajari oleh Rasul. Fakaifa nusolli alaika. Sekarang bagaimana kami membacakan sholawat untuk panjenengan? Alhamdulillah, Pak, ketemu ada 19 macam bacaan yang dulu pernah diajarkan oleh Rasul. Aplikasi ada dari Rasul. Saya kasih judul belajar bersolawat. Endingnya, kalau Rasul sudah memberi contoh sebagus ini, ngapain saya berpaling dengan sholawat rekayasa, sholawat nariyah, sholawat tamah, sholawat badar, sholawat apa lagi, Pak? Sekarang berkembang dengan sholawat tasghil, sholawat ulul albab, banyak sekali. Itu kan rekayasa. Nggak perlu nyalakan saya hanya ngarahkan lebih baik kan ngikuti bimbingan Rasul daripada bimbingan saya sebagai orang alim misalnya gitu. Itu ceritanya. Apalagi setiap produk manusia, Pak, pasti ada baik, pasti ada masalah. Maka ketika diskusi sholawat badar, ngeri banget, ngeri ya. Dan tidak saya sampaikan di hadapan publik, Pak, nanti ngamuk gitu. Ngeri sekali karena sampaikan sini. Oh, tidak berani, nanti saya tidak boleh pulang nanti. Iya Pak, berat Pak, ini harus takhususi, Pak. Iya, kan ada mediator kepada sesuatu yang tidak selayaknya gitu loh. Itu ceritanya. Ya, berat. Ya. Nggih, silakan monggo. Gak dengar, Bu. Oh, ya kudu kepo, Bu. Nanti datang ke rumah ya, Bu ya. Dan saya jelaskan di hadapan publik, ini takhususi, Pak. Nanti kalau saya jelaskan di hadapan publik sampai menyebarkan, enggak seperti yang waduh rumah sampean dibakar sampai nanti. Orang kalau sudah emosi loh, Bu, ya Allah, berat itu ceritanya. Saya hanya bilang, kalau Rasul sudah ngasih contoh yang kita anggap terbaik, ngapain berpaling dari yang lain? Hanya itu aja. Iya. Dan setiap rekayasa selalu ada pro dan kontra, selalu. Itu keterbatasan pemikiran kita, Pak. Itu kira-kira. Jadi kalau ada instruksi, tindak lanjuti hadis aplikasinya. Suruh banyak doa. Ada enggak doa yang pernah diajarkan oleh Rasul? Insyaallah lebih aman begitu. Ada lagi mungkin? Monggo Bapak.
malaikat itu kan disuruh berselawat kepada Nabi. Betul. Seperti apa selawatnya? Bagaimana Pak? Seperti apa selawat malaikat itu kepada Nabi? Mungkin pertanyaannya untuk siapa Pak? Seperti apa selawatnya? Wujudnya gitu ya mungkin ya. Mungkin yang Bapak tanyakan wujudnya apa. Nanti ulama tafsir Pak, wah lengkap dengan hadisnya. Apa sih wujud salawat Allah kepada Nabi Muhammad, dan apa sih wujud salawat malaikat kepada Nabi Muhammad? Dijelaskan nanti dalam hadis. Oh, wujudnya itu rahmat, gitu loh. Jadi Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Beda dengan wujud kita. Wujud kita mendoakan, gitu loh, gitu. Jadi dijelaskan nanti. Ada lagi mungkin? Suka nyanyi Ibu? Yang lain ya Ustaz? Boleh Bu. Ini Ustaz, kalau kita membaca surat As-Sajdah dalam sholat maupun di luar sholat, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Betul. Kalau tidak bisa sujud, itu biasanya orang-orang menggantikannya dengan bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa itu ada tuntunannya, Ustaz? Wah ini ya pertanyaan ibu-ibu mesti sulit. Karena saya belum pernah membaca hadisnya Bu seperti itu. Malah ketika Masya Allah sahabat ini membaca Al-Quran, ada ayat sajadah, Rasul itu malah nggak sujud. Nggak sujud Rasul. Ditanya, ya Rasul ini kan ayat sajadah, kenapa panjenengan tidak sujud? Jawaban Rasul, Al-Qari imamuna, yang menjawab, membaca jadi panutan kami. Gitu Bu, solusi Rasul begitu. Kalau memang yang membaca tidak sujud, kita yang dengar juga tidak disyariatkan untuk ikut sujud. Itu yang saya tahu. Tapi kalau diganti bacaan gitu saya kurang tahu. Lebih baik saya jawab begitu Bu, daripada pura-pura tahu. Faktanya itu seperti itu, Ustaz. Bagaimana? Jualnya kenyataannya di sekitar kita itu ya diganti bacaan itu loh. Terus saya kan kalau nggak ngerti biasanya ikut-ikutan gitu kan. Lah iya itu yang saya tidak tahu. Gitu. Insya Allah nanti kalau saya tahu saya kabari Bu. Yang saya tahu malah yang saya tahu tadi itu Rasul kenapa enggak sujud, kok enggak diganti bacaan gitu loh. Oh ternyata yang membaca jadi panutan kami, dan tidak ada di situ wis gak usah sujud ganti ini aja. Kok belum tahu saya itu. Pernah Ustaz, dulu di sini imam dari Madinah baru belajar, ya agak salafi gitu ya. Iya. Itu nerangkan kita. Nanti saya rakaat kedua baca ayat sajadah. Iya. nanti sujud ya. Gitu. Iya. Saya waktu juga bingung karena baru pertama kali itu saya tahu. Iya. Jadi ketika dia baca surat sajadah di rakaat kedua itu sujud. Iya. Nah di al-wajah sini ada juga sujud lama ini. Saya coba Pak. Ada ini. Nggih. Dibacakan Pak. Saya terus saya cilik-cilik. Nggih. Sujud tilawah. Ibnu Hasan Al-Muhalla cetakan ke-5 ayat 105 sampai 106 mengatakan di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajadah. Pertama di penghujung surat Al-A'raf 26, kedua surat Ar-Ra'd 15, ketiga surat An-Nahl ayat 50, keempat surat Al-Isra ayat 109, kelima surah Maryam 158, keenam surah
Al-Hajj 18, sedang ayat 77 dari surat Al-Hajj itu bukan ayat sajadah. Padahal setahu saya ada 15 Pak. 60, Iya. 8 surat An-Naml 26, Iya. ke-9 surat As-Sajdah 15, Iya. ke-10 surat As-Sad 24, ke-11 surat Hamim 38, ke-12 surat An-Najm 62, ke-13 surat Al-Insyiqaq 21 dan Al-A'la 19. Padahal di dalam hadis untuk surat Jumat itu ada 2 Pak. Keutamaan surat Al-Hajj itu ada 2 ayat saja. Sehingga jumlahnya 15 tahu saya Pak. Yang biasanya di mushaf itu ada. Ya, terus Pak. 1. Hukum sujud tilawah. Dalam halaman yang sama, Ibnu Hasan menegaskan sujud tilawah bukan wajib namun sekedar keutamaan atau anjuran dalam sholat fardu. Saya kira sepakat ya Pak itu Pak ya. Ya, padahal perintah loh Pak. Saya khawatir menggunakan kaidah asal perintah wajib jadi wajib temenan Pak itu. Dalam sholat tatawwu dan juga di luar sholat, serta ketika matahari terbit dan terbenam, Iya. boleh menghadap kiblat dan juga boleh tidak. Iya. Boleh dalam keadaan bersuci, boleh juga tidak dalam keadaan bersuci. Ini mempertajam, mohon maaf Pak ya, mempertajam. Baca Quran tidak harus punya wudhu, itu loh Pak. Artinya apa? Nanti ketika membaca ayat sajadah, kita disyariatkan sujud tilawah walaupun tidak punya wudhu. Karena ini bukan sholat Pak. Sama dengan sujud syukur, tidak perlu wudhu dulu Pak, bukan sholat. Misalnya gitu. Terus Pak. Ini tadi ada kata-kata selesai tadi itu Ustaz. Iya. Penulis juga berpendapat sunnah, bukan wajib. Bagus. Karena Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm lalu sujud. Muttafaqun alaih, Fathul Bari cetakan kedua 553 nomor 1070. Iya. Muslim cetakan pertama 405 nomor 576. Aunul Ma'bud cetakan keempat 282 nomor 1393. Nasai cetakan kedua 160. Kalau dalil ini yang diketengahkan mestinya wajib Pak. Ya toh? Rasul pernah membaca kemudian sujud. Itu kan bukan sunnah Pak. Mestinya kan itu dalil wajib Pak. Ada tambahan. Iya. Zaid bin Sabit pernah membacanya Iya. An-Najm di hadapan beliau. Iya. Beliau tidak sujud. Oh, ini baru sunnah ya. Nggak, yang pertama kali waktu baca ayat sajadah beliau sujud. Ini berarti perintah. Kalau ini tadi baru dibacakan surat sajadah ternyata Rasul tidak sujud. Iya, lanjut. Ini menunjukkan kebolehan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Betul. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari cetakan kedua 555. Iya. Dalam muhalla kelima ayat 11 Ibnu Hazm berkata lagi, adapun sujud tilawah tanpa wudhu sebelumnya dan tidak menghadap ke arah kiblat sesuai dengan kemauan yang bersangkutan adalah ia bukan sholat, padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan sholat malam dan siang dua-dua. Sahih Abu Daud nomor 1151. Apa korelasinya Pak? Enggak tahu. Al-Nun Ma'hab ini ada. Jadi yang kurang dari 2 rakaat tidak disebut sholat, kecuali ada nas yang menegaskan bahwa ia sebagai sholat. Kalau sholat witir 1 rakaat, Seperti 1 rakaat sholat kauf maupun sholat witir, sholat jenazah. berarti sholat juga. Iya. Sedangkan mengenai sujud tilawah sama sekali belum didapati nas yang menegaskan bahwa ia sebagai sholat. Oh, gitu. Selesai. Loh, yang itu menjawab diganti subhanallah alhamdulillah di mana? Ada keutamaan sujud tilawah, ada dzikir ketika sujud tilawah. Ini ada, ini masih Di mana Pak? lumayan banyak ini. Nggak, maksudnya nggak usah sujud diganti bacaan itu loh Pak.
Nggak ada di sini. Perasaan saya belum ada, Bu. Kita buatkan gimana? Iya, kok saya baca hati itu belum pernah dapat ya, Bu ya. Nggak ada. Ibu dapat dari mana informasi itu, Bu? Ada seseorang yang menjawabnya seperti itu. Oh gitu. Ada nomor kontaknya, Bu? Nah, kalau ada, saya ingin belajar, Bu. Nggak, ingin tanya referensi di mana? Karena itu membuat syariat itu harus ada dasar hukum. Nggak boleh bikin syariat dengan nalar, nggak boleh. Walaupun nanti ada hadis bahwa bacaan itu senilai sujud, misalnya gitu ya, Bu ya. Tetap kita ingin tahu apa benar kalau tidak perlu sujud, cukup diganti bacaan tasbih, tahmid, takbir, misalnya begitu. Tadi yang dibacakan hanya membahas hukumnya, terus tempat-tempatnya, gitu. Tapi kan tidak terbaca ya. Kalau tidak sujud ganti aja gini kan belum ada. Itu yang ditanyakan, Pak. Iya, ada. Iya, apa ada tuntunannya? Nggak perlu sujud, Tidak ada. cukup diganti dengan tasbih, tahmid dan takbir. Itu perlunya kenapa sholat itu harus nyambung, gitu loh, Bu. Kenapa? Karena nanti bukan mustahil imam melaksanakan sujud tilawah. Itu pernah terjadi pada pribadi saya, Bu. Ngimami sholat Jumat, lah di pojok sana itu ada ruangan takmir yang dipakai anak-anak, gitu loh. Alasannya kenapa? Enak, sana dingin, gitu loh. AC-nya dingin, gitu loh. Tapi tertutup rapat, gitu. Hanya ada pintu keluar masuk. Maka ketika saya sujud tilawah, Allahu Akbar, mereka ruku, gitu loh. Begitu saya Allahu Akbar teriak Robbana, gitu, kerungu saya, gitu. Begitu saya melanjutkan salat Jumat kan dikeraskan tuh bacaannya. Saya melanjutkan bacaan, loh kok macam mana? Itu terjadi, Bu. Masya Allah. Itu kalau tidak nyambung. Jadi imamnya sujud, mereka ruku, gitu loh. Itu yang terjadi. Iya, sampai saya ngimamnya sampai kekel. Adik kuat suaranya kerungu. Loh, kok macam mana? Namanya anak, Pak. Ya apa mana gitu. Alhamdulillah, akhirnya setelah kasus itu ruang nggak boleh dipakai. Iya, itu ceritanya begitu. Jadi belum terjawab berarti ya, Pak ya. Jadi yang tadi disampaikan syariat sujud tilawah, tempat-tempat ayat kapan sujud tilawah, setahu saya malah 15. Surat Haji itu dimuliakan dengan 2 kali sujud tilawah. Setahu saya hadisnya sahih. Itu ceritanya. Dan yang menarik, Abu Hurairah, jadi di luar sholat, di dalam sholat tetap melaksanakan sujud apa? Tilawah, walaupun hukumnya sunnah. Itu loh, hukumnya memang sunnah, tetapi bukan hanya di luar sholat, di dalam sholat pun dipraktekkan. Maka selama saya Ramadanan di Masjid Nabawi selalu menikmati sujud apa? Tilawah. Karena sana ada tradisi menghatamkan Quran, gitu. Kalau misalnya durasinya Ramadan hanya 29 hari, maka hari yang terakhir itu 2 juz, gitu. Biasanya 1 malam 1 juz. Tapi nanti kalau sudah ada indikator bahwa bulan Ramadan hanya 29 hari, hari yang terakhir lengkap 2 juz, gitu. Dan tidak ada, Pak, tidak ada tuntunan harus khatam.
ada. Itu namanya kultur pembiasaan. Ada lagi? Gitu. Cukup? Baiklah, saya akhiri kalau gitu. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.